warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfana Ulung. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2019. Di sini saya akan mengupas sedikit kasus Jenny Welly dan kaitannya dengan psikologi. Dia bernama asli Jenny Welly, yang lahir pada tanggal 18 April 1957 dari ayah bernama Clark Welly dan istrinya Irene Oglesby. Jenny ini dianiaya sejak dia berumur 1 tahun, yang pada tahun 1958 dia mulai disiksa oleh ayahnya dengan dikurung dan diletakkan di kamar sempit di belakang rumahnya, di belakang toilet rumahnya lebih tepatnya, selama 12 tahun. Terus dia dibiarkan terikat dengan kain dan duduk di atas pispot yang udah disiapin sama ayahnya gitu. Kamarnya pun dilapisi oleh aluminium foil, dimana kalau misalkan sudah dilapisi oleh aluminium foil tersebut berarti matahari nggak bisa masuk, tidak ada ventilasi sama sekali, dan itu termasuk salah satu hal yang sangat menyiksa kita gitu kan. Belum lagi pengap gitu. Ruangan tersebut pasti pengap, pasti kalau sebagai anak usia tersebut sangat rentan jika kondisi kamar tersebut pengap seperti itu. Jadi selama 12 tahun ini Jenny Welly itu juga diberi makan hanya cairan, bukan yang seharusnya dikasih buat kita gitu. Untuk umur kita yang kayak 12 tahun, 13 tahun itu sudah harus makan makanan berat, makan makanan yang memang seharusnya diharuskan untuk anak usia tersebut yang memang lagi pesat-pesatnya perkembangan. Tapi malah cuma dikasih air dan makanan berupa cairan, apa itu bubur atau mungkin makanan gak layak lah seperti itu. Benar-benar kejam sih ayahnya ini. Jadi kakaknya, dia punya kakaknya ini lah yang ngasih dia makan, tapi itu pun disuruh sama ayahnya, bahkan nggak boleh bicara. Kakaknya ini nggak boleh sama sekali ngomong sama si Jenny ini. Mamanya nggak boleh juga ngomong. Jadi mereka tuh tidak boleh ada yang berbicara dengan si Jenny ini. Belum lagi jika Jenny menangis atau dia ingin mengatakan sesuatu kepada ayahnya, maka ayahnya akan memukul dia dengan tongkat, dengan kayu, dengan benda-benda tumpul lainnya. Itu untuk anak usia segitu itu benar-benar sangat tersiksa pastinya kan. Nah terus jadi kenapa kakak dan mamanya ini tidak bisa membantu? Karena mereka juga takut, mereka juga disiksa. Bahkan ibunya ini ada beberapa sumber yang mengatakan hampir buta gitu, gara-gara ayahnya ini kejam. Terus pada tanggal 4 November 1970, nah ibunya ini nekat lari dan melaporkan kepada polisi, kepada petugas sosial tentang keadaan mereka, di mana ayahnya ini udah menyiksa mereka selama ini gitu. Setelah datanglah pekerja sosial dan para polisi ke rumahnya menggeledah, dan ternyata Jenny Welly ini benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk gitu, sangat ya Allah, kalau kita nggak bisa bilang gimana gitu, sangat menyedihkan lah. Dia punya badan usianya 13 tahun, tapi ukuran fisiknya itu sekitar kalau kita menebak sekitar umur 6 atau 7 tahun. Belum lagi fungsi organnya yang stuck pada umur setahun gitu. Lambungnya tidak berkembang, ususnya tidak berkembang. Jadi belum lagi otaknya juga tidak berkembang. Jadi tidak ada pertumbuhan, dia tidak bisa bicara. Cara berjalan dia pun cuma merangkak seperti kelinci, seperti itu. Dia harus kayak melompat. Benar-benar kalau kita berada di posisi dia mungkin tidak sanggup gitu. Kita yang melihatnya mungkin akan sangat terasa menyedihkan gitu kan. Terus belum lagi dia tuh ya seperti saya bilang tadi, malnutrisi, kekurangan gizi, kurus, kering gitu. Ya ampun, benar-benar gak di luar logika. Bahkan seorang ahli survei bernama Jay Surley, dia tuh ahli kurungan isolasi gitu, untuk kayak penjahat. Nah dia itu paling jago untuk masalah ini gitu, kurungan isolasi ini. Dia bahkan ini mengatakan itu tuh kekejaman dan kejadian yang sangat menyedihkan yang pernah dia lihat. Bayangkan saja, anak seusia itu masih kecil tapi disiksa. Ya ampun gitu kan. Jadi akhirnya pun si Jenny ini dijadikan studi kasus yang bernama konsekuensi perkembangan isolasi sosial ekstrim. Bayangkan,
yang di bawah pengawasan Dr. David Richard. Pada tahun 1977 dana untuk penelitian tersebut berhenti. Akhirnya Jenny dipulangkan kepada orang tuanya gitu, ibunya yang masih ada. Padahal ibunya ini pun mengabaikan dia karena menganggap ya tidak ada rasa kasih sayangnya, karena tidak ada interaksi antara mereka gitu, satu sama lain, antara ibu dan anak gitu, tidak sama sekali gitu. Jadi sangat-sangat menyedihkan gitu. Dan hubungannya dengan kasus Jenny ini disebut kasus anak feral, dimana dia komunikasinya tidak ada, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa banyak hal yang terlewatkan di usia emasnya, seperti usia dari mulai umur setahun sampai dengan umur 13 tahun, dimana memang anak itu sedang mencari jati dirinya gitu kan. Dia benar-benar dengan begitu si Jenny ini benar-benar terisolasi, sangat-sangat terisolasi, dan dia tidak bisa berinteraksi. Bahkan sampai usianya yang ke-18 tahun dia tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Dia masih takut untuk mengeluarkan pendapatnya, meskipun dia sudah mulai bisa untuk berjalan, sudah mulai bisa untuk berbicara, tapi dia masih takut untuk berbicara. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun peneliti yang tahu bagaimana dan apa yang terjadi pada Jenny saat dia dikurung selama 12 tahun itu. Yang hanya mereka tahu ya seperti yang saya jelaskan tadi secara umum, seperti itu. Ya ampun. Dan hubungannya dengan psikologi apa? Ini adalah bentuk kekerasan anak atau child abuse terjadi pada Jenny yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Nah, ada 4 atau 5 klasifikasi. Yang pertama itu ada isolation, mengisolasi. Ayahnya mengisolasi dia dari dunia luar dan memutuskan kontak dia dengan orang lain, sehingga dia tidak ada sensitivitas untuk berhubungan dengan orang lain, tidak ada ketertarikan untuk sesuatu, atau tidak pernah berani untuk dia tidak ada rasa berani, dia tuh tidak ada gitu. Yang kedua ada rejection atau penolakan, menolak atau dia menolak ada diri dia tuh menolak. Jadi untuk apa sih aku hidup gitu, jadi kayak udahlah nggak usah hidup lagi gitu, kayak gitulah penolakan dari diri dia. Dia nggak mau penolakan dari diri dia, dari orang lain, karena nggak tahu kalau dia tuh seperti itu, ada kayak gitulah. Terus yang ketiga ada teror ini ya ayahnya meneror dia dengan cara dia nggak boleh ngomong, dia ngomong dikit dipukul, dia mau kakaknya mau ngomong sama dia nggak bisa karena ayahnya kejam, disiksa. Itu bentuk teror yang dialami, bukan hanya teror secara fisik tapi juga secara psikis gitu. Yang keempat ada kontrol. Nah, kontrol ini ayahnya ini membatasi apapun yang dia lakukan. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Misalnya kayak kita bilang kucing dikurung di dalam kandangnya itu, nggak kita lepas, nggak kita kasih makan, ya udah dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa diam, duduk, tidur gitu kan. Yang kelima itu pengabaian. Ayahnya tuh mengabaikan dia, seakan-akan dia tuh bukan anaknya gitu, bukan darah dagingnya. Ibunya pun tidak peduli, bukan tidak peduli, mungkin lebih tepatnya ibunya ini tidak tahu harus melakukan apa. Jika dia membela Jenny, nanti dia yang kena sama ayahnya. Jika nanti Jenny, kalau misalkan dia membela ayahnya pun, ayah Jenny gitu, misalnya dia mendukung ayahnya Jenny, dia pun salah karena anaknya yang disiksa gitu kan. Jadi ada pengabaian dari sekitarnya untuk Jenny, dan Jenny ini nggak diajarin untuk ngomong, nggak diajarin untuk, misalkan kalau kita mungkin diajarin mama, papa gitu kan. Nah dia nggak diajarin sama sekali. Jadi bagaimana seorang anak itu benar-benar diabaikan, tidak ada rasa kasih sayang dari orang tuanya, dan itu benar-benar menjadikan. Dan dia ketika dia tidak diajari bicara, berkomunikasi, berbahasa, maka dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan akhirnya dia jadi kayak orang yang sebenarnya dia normal jadi abnormal, jadi disabilitas gitu. Nah, seperti itu gitu. Dan ini tuh perilaku yang sangat-sangat tidak baik, dan itu tuh mengganggu proses perkembangan otak anak, sehingga anak itu tidak bisa menangkap apapun yang ada di sekitar dia. Ilmu-ilmu yang disampaikan pun tidak masuk karena otak dia tidak berkembang. Kan perkembangan otak anak itu yang saya tahu itu antara umur 2 sampai 5 tahun gitu. Itu benar-benar dimana anak itu
proses mengenal lingkungan, proses mengenal sekitarnya, proses mengenal orang tuanya gitu. Jadi Jenny ini tidak mendapatkan itu, teman-teman. Pengaruh mengajari seorang anak itu cara berkomunikasi, berinteraksi dengan sosialnya itu akan mempengaruhi kepribadiannya, perkembangan otaknya, dan juga wawasannya gitu. Ya mungkin dia belum dapat ilmu di sekolah, tapi dengan dia sudah bisa berkomunikasi, otaknya perlu berkembang, maka dia akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar gitu. Dan mempengaruhi karakter dia sendiri gitu. Mempengaruhi karakter seorang anak, bagaimana dia ke depannya. Dia bisa bersosial, dia bisa tidak bertahan di lingkungan yang keras gitu. Jika seperti itu, jika yang terjadi pada Jenny ini, saya rasa dia akan menjadi menutup diri dan benar-benar jadi seperti tidak ingin lagi mengenal orang lain gitu, karena dia takut kejadian yang sama terulang pada dia dan akan menyebabkan trauma gitu, mungkin trauma atau ya ketakutan tersendiri gitu. Jadi dari kasus Jenny ini kita dapat belajar, salah satunya belajar bersyukur juga, karena kita masih bisa belajar, masih bisa banyak hal yang kita tahu gitu, tidak disiksa, masih enak hidup kita. Jadi selama kita masih bisa, kita harus berusaha, teman-teman. Jadi jadikan ini sebuah pelajaran, jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita, dan semoga kita tidak akan mengulangi hal yang akan terjadi seperti ini yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.